Halo semuanya, dalam video baru ini kita akan melihat fitur HDR yang disediakan oleh Intuitive. Untuk mengaksesnya, kita harus menekan tombol menu di bagian atas antarmuka Intuitive, turun ke opsi HDR, dan dengan menekannya kita akan masuk ke halaman yang ditujukan untuk itu. Dalam video ini, kami tidak akan menjelaskan apa itu HDR, tetapi akan memahami jenis pengambilan gambar yang diperlukan oleh Intuitive untuk menciptakan rentang dinamis tinggi ini. Secara khusus, kami akan melihat HDR dengan metode rata-rata aritmatika, HDR yang dikembangkan secara otomatis dengan masker luminansi manual untuk fotografi malam dan juga untuk fotografi siang hari. Selanjutnya, kita juga akan melihat penggunaan tombol persiapan RAW. Oleh karena itu, kita perlu menciptakan serangkaian foto di lapangan yang bervariasi untuk fotografi malam hari atau siang hari. Untuk fotografi di siang hari, umumnya kita mengambil satu foto sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh pengukur cahaya kamera. Kemudian kita perlu membuat satu atau dua foto yang terlalu terang, dan juga satu atau dua foto yang terlalu gelap, agar dapat mencerahkan bayangan dan memulihkan highlight. Urutan ini biasanya dilakukan dengan hanya mengubah waktu pemotretan dan membiarkan diafragma serta ISO tetap tidak berubah. Mari kita perhatikan contoh praktis dari foto-foto yang diambil di lapangan untuk fotografi HDR pada siang hari. Dalam situasi ini, kita memiliki 5 foto yang diambil secara berurutan, di mana semuanya berbeda hanya dalam durasi pemotretan. Sehingga kita akan memiliki beberapa foto yang sangat terang, satu foto diambil sesuai dengan pengukur cahaya. Jadi ini adalah foto dasar yang standar, dan 2 foto yang kurang pencahayaan. Untuk fotografi malam hari, diafragma dan ISO akan tetap sama, dan hanya durasi pemotretan yang akan diubah. Perbedaan besar terletak pada kenyataan bahwa foto pertama yang kita ambil dengan parameter 0 sesuai dengan pengukur cahaya akan menjadi yang pertama. Setelah itu, kita hanya perlu membuat urutan foto untuk memulihkan sorotan yang mungkin seperti pada foto di sini. Misalnya, lampu jalan di sudut kanan, atas ditambah pantulan di dinding yang mungkin terlalu menonjol. Mari kita lihat contoh untuk memahaminya lebih baik. Di sini kita memiliki urutan foto yang diambil dengan cara ini, di mana yang pertama sangat terang. Dan jika kita melihat urutannya secara bertahap menjadi lebih gelap hingga yang terakhir hanya didedikasikan untuk sorotan. Dan jadi seluruh rangkaian foto jenis ini. Sekarang mari kita mulai mengedit foto-foto kita. Rata-rata aritmatika adalah metode yang paling sederhana dan saya sangat merekomendasikannya untuk fotografi malam hari. Seperti yang disebutkan di sini pada tombol, jadi dengan menekan tombol tersebut, jendela muat tingkat kita akan terbuka dan dengan menekan tombol telusuri, kita akan memilih foto-foto yang akan digabungkan bersama. Kita bisa melakukannya baik pada foto JPEG, TIFF, maupun RAW. Saran saya adalah menggunakan rata-rata aritmatika untuk menggabungkan foto TIFF atau JPEG, yaitu foto-foto yang sudah dikembangkan secara individual daripada melakukannya pada RAW. Meskipun demikian, hal ini tidak menimbulkan masalah besar bahkan pada file RAW dan tetap bekerja dengan baik juga pada jenis file ini. Demikian pula dengan HDR yang menggunakan metode manual dengan masker luminansi. Ini dapat dilakukan baik dengan file TIFF, JPEG, maupun file RAW. Melanjutkan dari titik di mana kita berhenti sebelumnya, mari kita mencoba menggabungkan HDR dan juga metode rata-rata aritmetika pada beberapa file RAW. Nah, jumlah bidikan yang perlu diambil untuk rata-rata aritmetika tidaklah terlalu penting, jadi kita bisa memilih berapa jenis bidikan yang ingin dihasilkan. Saya sarankan agar tidak berlebihan, ambillah antara 4 hingga 6 bidikan secara ideal. Begitu pula jumlah yang sama disarankan untuk HDR dengan menggunakan masker luminansi. Silakan pilihlah foto-foto yang tersedia ini. Dalam contoh kali ini, terdapat 6 buah foto dan kita tekan tombol OK. Perangkat lunak akan bekerja secara otomatis hingga memberikan hasil akhir kepada kita. Kita dapat melihat bagaimana cahaya dari lampu jalan dan juga pantulan di dinding serta area lainnya telah dipulihkan jika dibandingkan dengan foto awalnya. Anda dapat mengamati bagaimana tulisan yang pada awalnya tidak terbaca dalam foto sekarang menjadi dapat dibaca dengan jelas. Sekarang, mari kita perhatikan penggabungan menggunakan metode manual pada malam hari.
Dalam kasus ini, biasanya menghasilkan antara 6 hingga 4 foto dengan mengurangi waktu pemotretan secara bertahap untuk membuat foto-foto ini semakin gelap. Jadi biasanya yang saya lakukan adalah mengambil antara 5 hingga 6 foto, dimulai dari foto pertama, dengan waktu 30 detik ISO 100. Jadi ISO sangat rendah, dan diafragma lebih kurang tertutup tergantung pada area di mana kita berada. Jika area sangat terang, diafragma sedikit lebih tertutup. Jika area sangat gelap, diafragma sedikit lebih terbuka agar mendapatkan waktu pemotretan 30 detik. Setelah itu saya mengurangi setengah waktu pemotretan untuk mengurangi cahaya. Biasanya saya memulai dengan waktu pemotretan yang berdurasi sekitar 30 detik untuk foto pertama. Kemudian saya lanjutkan ke 15 detik untuk foto kedua, dan 7 detik untuk foto ketiga, serta seterusnya hingga mendapatkan foto terakhir yang sangat gelap di mana saya hanya menangkap lampu dan cahaya tinggi dari foto tersebut. Sebelum melanjutkan ke proses penggabungan foto, mari kita jelaskan antar muka yang ada di depan kita. Pada bagian muat foto, kita memilih foto-foto yang akan diedit. Intuitif akan bekerja dengan 4 hingga 7 foto. Jadi angka-angka yang tertera di tombol adalah jumlah foto yang harus kita muat ke dalam antar muka. Jadi 6 atau 4 atau 5 atau 7, angka lainnya tidak akan bekerja. Jadi saya harus memilih jumlah foto yang saya ambil di lapangan dan memasukkan angka tersebut. Jika saya memiliki 6 foto, saya harus menekan muat foto. Setelah dimuat oleh Intuitif dalam bentuk lapisan yang siap untuk digabungkan, saya hanya perlu menekan HDR 6, jadi non-naksi foto. Bintang menunjukkan foto malam. Anda lihat di sini pada foto siang tidak ada bintang, jadi angka tanpa bintang merujuk ke siang, sedangkan bintang merujuk ke malam. Dan angka yang tertera di samping HDR merujuk pada jumlah jepretan yang telah kita ambil di lapangan. HDR 4 berarti ada 4 jepretan, HDR 5 berarti ada 5 jepretan, HDR 7 berarti ada 7 jepretan. Dengan cara yang serupa akan berlaku untuk metode HDR manual yang menggunakan masker luminansi untuk fotografi pada siang hari. HDR 5, 5 pemotretan, HDR 99 pemotretan, dan seterusnya untuk yang lainnya. Cara berpikir yang sama akan diterapkan pada persiapan RAW. Lihat HDR3, HDR7, HDR9, HDR5 dengan bintang-bintang ini jenis tombol yang merujuk pada jumlah pemotretan yang kita lakukan di lapangan dan tipologinya yang dengan bintang-bintang untuk fotografi malam, yang tanpa bintang untuk fotografi siang. Sekarang mari kita coba muat foto. Jendela kecil untuk memuat level akan terbuka. Kita akan memilih foto-foto yang ingin kita gabungkan. Dalam contoh kita kali ini ada 5 foto. Tekan. Oke, setelah itu Intuitif akan menempatkannya pada level dengan cara yang teratur, yaitu akan mengganti namanya dan menempatkannya dalam urutan yang benar untuk digabungkan. Perhatian, ada catatan penting yang harus kita perhatikan, yaitu bahwa level Intuitif HDR1 haruslah menjadi level yang paling bawah dan juga level yang paling terang, seperti yang tercantum dalam catatan ini. Jika HDR1 bukan yang paling terang atau ditempatkan di posisi lain dari level, maka aksi otomatis dari Intuitif tidak akan berfungsi atau akan bekerja dengan tidak benar sehingga kita dibantu oleh tombol ganti nama atau balik level. Jadi, jika saya membalik level, saya bisa membaliknya, dan dengan ganti nama, kita akan mengganti namanya. Sangat penting bahwa jika saya berada dalam posisi seperti ini, di mana HDR5 adalah yang paling terang, kita harus mengganti namanya, memanggilnya HDR1, dan membalik level. Apabila foto-foto yang diambil di lapangan telah diatur dalam urutan dari yang paling terang hingga yang paling gelap, semuanya akan siap untuk diedit, yaitu dengan menekan tombol berikutnya. Namun, jika kita mengambil foto-foto tersebut dengan cara yang berbeda di lapangan, maka kita sendiri yang harus mengaturnya secara manual. Setelah kita memiliki foto-foto kita yang diurutkan dengan benar, kita bisa menekan tombol siapkan RAW. Kenapa? Karena foto-foto ini, seperti yang kita lihat di awal, adalah hasil jepretan dalam format RAW. Jadi, bagian ini sangat bermanfaat bagi kita.
Dalam situasi kita, pada contoh ini terdapat 5 foto, 5 lapisan, dan saya perlu menggunakan tombol HDR5 dengan bintang-bintang karena ini merupakan foto yang diambil pada malam hari. Dengan menekan HDR5 malam, Intuitive akan mempersiapkan foto-foto tersebut untuk digabungkan dengan cara yang paling optimal. Setelah itu, saya hanya perlu menekan tombol HDR5. Dalam waktu yang relatif singkat, Anda dapat menyaksikan bagaimana HDR kita terbentuk dan bagaimana ia memulihkan dengan baik sorotan dari lampu jalan. Mari kita tinjau kembali contoh awal. Anda dapat melihat betapa terangnya dan dalam hasil akhir kita bagaimana ia memulihkan dengan sangat baik. Ini adalah contoh pada foto yang diambil langsung dalam format RAW. Sekarang kita akan melakukan contoh pengembangan manual dengan masker luminance otomatis pada foto TIFF atau JPEG. Dalam contoh ini, saya mengambil RAW di lapangan, kemudian di rumah. Dalam tahap pengembangan di kamera RAW atau Adobe Lightroom, saya mengembangkan setiap bidikan secara individual untuk mendapatkan hasil terbaik dari masing-masing. Kita kemudian akan menekan kembali muat foto di jendela kita, mencari bidikan yang kita minati. Ini dia, kita pilih 5 misalnya. Oke, kita lihat bagaimana mereka ditempatkan dalam lapisan. Yang pertama terang dan yang terakhir gelap, jadi urutan dalam lapisan tetap benar. Saya ulangi bahwa lapisan paling bawah harus HDR1 dan juga harus yang paling terang. Saya menghindari menekan tombol persiapkan RAW Love karena saya sudah mengembangkannya secara independen di kamera RAW EOS dan saya langsung menekan HDR5 karena ada 5 lapisan untuk fotografi malam. Setelah ditekan, Anda dapat melihat bagaimana ia memulihkan dibandingkan dengan bidikan awal yang ini. Anda dapat melihat bahwa pada lapisan, seperti pada kasus sebelumnya, ia memberikan kita masker luminance. Masker luminance ini dapat kita sesuaikan secara bebas dan biasanya 2 yang terakhir adalah yang mungkin menimbulkan beberapa masalah pada beberapa foto. Kita dapat dengan mudah menuju ke menu di halaman utama dan di sini pada bagian penggeser kuas kita memiliki kemampuan untuk mempersonalisasi masker luminance ini. Kita dapat mengatur densitas dan opasitasnya, dan jika saya menuju ke yang ini, perhatikan apa yang terjadi ketika menekan opasitas dan menggesernya ke setengah, Anda dapat melihat bagaimana itu sedikit berubah. Saya dapat melunakkan masker luminance dari lapisan terakhir, atau saya dapat membiarkannya sepenuhnya penuh dan mengubah densitasnya ke satu sisi atau yang lainnya. Sekarang, kita akan melakukan contoh pada fotografi siang hari dengan metode manual menggunakan masker luminance. Saran saya adalah menggunakan metode HDR klasik atau yang memanfaatkan penggunaan masker luminansi. Di sini kita juga memiliki opsi untuk memilih antara 5, 3, 7, atau 9 foto, dan setelah menekan tombol muat foto, kita dapat mencarinya di dalam folder kita. Mari kita muat, dan setelah proses pemuatan selesai, Intuitive akan menempatkannya pada lapisan. Catatan kecil, kita memerlukan HDR1 yang paling rendah dan paling terang. Dengan cara ini, Anda dapat melihat bahwa yang paling terang tetap HDR5, kemudian kita memiliki yang lebih gelap, dan yang di tengah adalah HDR1. Jadi dalam kasus ini, kita harus mengaturnya secara manual. HDR1 saya letakkan di tengah karena dalam urutan pengambilan gambar kita memiliki terang, sedang, gelap, dan sangat gelap. Setelah saya mengurutkannya, saya akan melakukan penamaan ulang. Dengan cara ini, pada penamaan ulang, dia akan memberikan HDR1 di atas dan semua yang lain dalam urutan. Sekarang saya bisa membaliknya. Saya menemukan bahwa HDR1 merupakan yang paling rendah dan paling terang, sedangkan yang lainnya mengikuti urutan yang telah ditetapkan. Mohon diingat dan terapkan hal ini, jika tidak, Intuitive akan salah dalam menempatkannya. Setelah kita memastikan urutan levelnya, kita memutuskan apakah akan menggunakan Prepare RAW. Foto awal kita adalah RAW, jadi kita dapat dengan tenang menggunakannya. Dalam situasi ini terdapat 5 level, jadi saya menuju ke HDR5 tanpa bintang karena ini adalah fotografi di siang hari. Saya klik di atasnya dan ini akan membuka sedikit bayangan serta memulihkan cahaya, memberikan kita file yang akan menjadi file terbaik untuk diedit. Sekarang kita dapat menekan HDR5.
Harap diingat bahwa angka di samping HDR mengacu pada jumlah level yang telah kita ambil dan yang kita miliki di dalam perangkat lunak Photoshop. Setelah ditekan, ini akan memberikan kita masker luminansi untuk pengerjaan manual selanjutnya. Inilah HDR kita. Anda dapat melihat di sini terdapat masker luminansi yang serupa seperti yang kita lihat pada fotografi malam sebelumnya. Kita juga dapat melakukan pengeditan dalam hal opasitas atau gradasi. Setelah mendapatkan hasil yang paling kita sukai, kita bisa melakukan penggabungan level dan kemudian menyelesaikannya di kamera RAW.